Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherly, mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi pada pertemuan ke-7, yaitu perkembangan kognitif teori Vygotsky, mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan kognitif. Teori kognitif menurut Vygotsky yaitu pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam suatu lingkungan. Teori Vygotsky menyatakan bahwa lingkungan sosial budaya itu berperan paling besar terhadap kognitif dan cara berpikir anak-anak. Menurut pandangannya, perkembangan anak-anak terdiri dari aliran konflik dan resolusi dialektis tanpa akhir, dan anak-anak membentuk pengetahuan mereka melalui proses pemecahan masalah dengan diinternalisasi. Menurut teori Vygotsky, setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Semua perkembangan intelektual mencakup makna, ingatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran bergerak dari wilayah interpersonal ke wilayah intrapersonal. Mekanisme yang mendasari kerja mental tingkat tinggi itu merupakan salinan dari interaksi sosial. Selanjutnya ada biografi singkat dari Lev Vygotsky. Vygotsky memiliki nama lengkap yaitu Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky lahir di Salis, Rusia di suatu kota Orsa pada tahun 1896. Ia merupakan keturunan Yahudi. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dalam teori Vygotsky. Yang pertama ada zone of proximal development, yaitu sesuatu yang belum bisa anak kerjakan, dalam arti anak merasa kesulitan dalam mengerjakan sesuatu dan memerlukan bantuan orang lain atau orang yang lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua ada scaffolding, yaitu pembelajaran sosial yang menyediakan banyak sekali dukungan kepada seorang anak dalam tahap pembelajaran berlangsung dan kemudian dilepaskan untuk melihat kompetensi anak mampu atau tidaknya tanpa bantuan. Yang ketiga ada bahasa dan pemikiran. Bahasa merupakan salah satu penyampaian atau cara menyampaikan sebagai komunikasi sosial. Tetapi bahasa juga menyelesaikan tugasnya, dan bahasa juga sebagai monitor perilaku mereka sendiri. Anak harus mampu berkomunikasi dengan bahasanya sendiri sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Yang keempat ada pembelajaran kerjasama. Teori ini sangat mendukung anak-anak dalam kerjasama dalam hal pemecahan masalah yang mereka hadapi. Yang terakhir yaitu saling memberi contoh. Dalam hal ini sangat memungkinkan bagi guru untuk melakukan pendekatan pembelajaran secara kontekstual. Pendekatan ini akan membantu guru dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata atau fakta yang sesungguhnya yang terjadi, yang akhirnya mendorong siswa dalam membuat hubungan pembelajaran yang mereka miliki dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu implikasi teori perkembangan kognitif Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang diberikan oleh guru harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, Vygotsky memberikan rekomendasi penggunaan pembelajaran yang kolaboratif dan kooperatif. Dalam proses pembelajaran anak diberikan sebuah tugas yang lebih sulit untuk membantu mencapai tingkat perkembangan potensialnya. Selain itu juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga akan memunculkan sebuah cara baru dalam menyelesaikan masalah. Guru dalam hal ini harus mampu mengatur lingkungan belajar anak, memberikan dukungan kepada anak untuk dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga anak mampu mencapai tingkat perkembangan potensialnya secara maksimal. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori kognitif menurut Vygotsky yaitu pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan dalam suatu lingkungan. Ada beberapa teori Vygotsky yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas, yaitu nilai JFD anak, bukan intelligence quotient atau IQ,
Gunakan zona perkembangan proksimal anak dalam pembelajaran. Gunakan teman sebaya yang lebih terampil sebagai guru. Pantau dan bantu anak-anak untuk menggunakan private speech. Tempatkan pengajaran dalam konteks yang berarti dan sangat bermanfaat sekali jika anak dilatih menggunakan alat berpikir, diantaranya yaitu anak mampu menyelesaikan masalahnya, memudahkan mereka untuk bertindak, memperluas cara berpikir mereka, dan mampu melakukan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas alaminya. Mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai materi perkembangan kognitif dari Vygotsky yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam video saya masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saya memohon kritik dan saran dari teman-teman semua agar saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video-video berikutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.